Battle Through the Heavens Chapter 10, Uang Pinjaman. Berjingkat-jingkat di bebatuan, Xiao Sun Er seperti kupu-kupu ungu yang cantik dengan kurva menghipnotis saat dia memanjat gunung dengan anggun. Saat dia melihat ke atas, pandangannya terfokus ke arah pemuda yang berdiri di sebelah tebing. Melihat pemuda itu, Xiao Sun Er merasa terkejut. Meskipun hanya beberapa jam, dia memperhatikan bahwa dibandingkan dengan sebelumnya, Xiao Yan telah mendapatkan sesuatu. Ketika mata mereka bertemu, dia akhirnya menyadari apa yang telah diperoleh kembali Xiao Yan. Keyakinannya sendiri. Setelah 3 tahun, kecemerlangan Xiao Yan akhirnya kembali. Manjakan diri dengan transparan di bibir Xiao Yan, 2 lesung pipi muncul wajah cantik Xiao Sun Er. Sepertinya Xiao Yan GG tidak perlu Sun Er untuk datang dan menghiburnya. Orang-orang tumbuh setelah mengalami kesulitan, bukan? Xiao Yan mengangkat bahu. Dia pasti akan menyesalinya. Sun Er mengerutkan bibirnya dan mengucapkan kata-kata itu seolah-olah dia adalah seorang hakim yang memiliki putusan akhir tentang kasus pengadilan. Xiao Yan tersenyum ringan, menepuk-nepuk pakaiannya dan berjalan ke arahnya. Ketika dia berada di dekatnya, menatap Sun Er yang tingginya sama, dia melirik wajah muda yang cantik. Tiba-tiba Xiao Yan merasa pusing, mengingat gadis yang akan mengiler sepanjang waktu dan mengikuti Xiao Yan kemana-mana. Dia sangat cantik sekarang. Sedikit tersenyum, tatapan Xiao Yan melembut dan dia dengan kasar mencubit wajah Xiao Sun Er di bawah tatapannya yang terkejut. Sun Er sudah dewasa. Tapi kau ternyata baik-baik saja, tidak lupa bagaimana Xiao Yan GG akan ditutupi dengan memar yang mencoba memetik buah dari pohon. Tertegun pada tindakan intim Xiao Yan, Sun Er menegang selama sedetik sebelum hitam pekat, bebas dari kotoran, mata tersenyum. Ketika dia masih kecil, Xiao Yan suka mencubit pipinya tetapi sejak kejadian 3 tahun yang lalu, dia membuat dinding tak terlihat di sebelah jantungnya dan mendorong semua orang keluar. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia akan selalu kecewa dengan sikap dingin dan tanpa ekspresi dari pria itu. Dia kembali. Tapi, sepertinya dia masih menganggapku belum dewasa, dia seperti Lok. Sun Er mengeluh dalam hatinya setelah sekejap, Sun Er mengkritik dirinya sendiri karena terlalu serakah. Sun Er, selama 3 tahun terakhir ini, tolong jangan salahkan Xiao Yan GG karena menjadi seperti itu. Aku hidup hari demi hari, tapi untungnya kau selalu di sisiku. Xiao Yan dengan canggung menganggukkan kepalanya dan meminta maaf. Sun Er tersenyum manis. Keluhan yang dia alami selama 3 tahun terakhir menghilang dengan permintaan maaf yang canggung. Hah? Oh benar. Sun Er, berapa banyak uang yang Anda miliki? Melepaskan wajah Sun Er, Xiao Yan tertawa hampa dan bertanya. Di klannya, kecuali ayahnya, Sun Er adalah satu-satunya orang yang memiliki hubungan baik dengannya. Dia baru saja memalukan ayahnya pagi ini sehingga dia tidak tahan menghadapi ayahnya untuk meminta uang, itulah sebabnya dia bertanya pada Sun Er. Uang. Mengedipkan matanya yang jernih, Sun Er terkejut. Xiao Yan GG membutuhkan uang. Iya, aku ingin membeli beberapa barang. Meskipun aku agak pendek. Xiao Yan merasa malu, ini adalah pertama kalinya dia meminjam uang dari seorang gadis. Melihat Xiao Yan yang dingin dan menakutkan sekarang, Xiao Sun Er memandang orang yang sama sekali berbeda. Menutupi mulutnya dan tersenyum manis. Aku punya lebih dari 1000 koin emas, apakah itu cukup? Jika tidak, saat berbicara, jari-jari Sun Er di belakangnya bergerak cepat dan sebuah kartu emas ungu tiba-tiba muncul di antara jari-jarinya. Pada kartu terdapat 5 gelombang warna yang berbeda. 5 wave purple cold card, di daratan Douqi, Anda harus setidaknya Douling jika Douse. Pertama, Douling keempat untuk mendapat kehormatan menggunakan kartu emas jenis ini yang mewakili peringkat mereka. Tentu saja, beberapa kekuatan khusus juga memiliki hak istimewa untuk mendapatkan kartu. Sudah cukup, itu sudah cukup. Dengan bahagia menganggukkan kepalanya, Xiao Yan dengan paksa mencoba menghentikan dirinya dari mencubit wajah imut Sun Er. Jangan khawatir, aku akan membayarmu nanti. Xiao Yan berjanji sambil menepuk dadanya. Kamu tidak perlu membayar saya kembali. Sun Er cemberut dan dengan cepat menyembunyikan kartu emas ungu. Ayo pergi. Sudah hampir malam sekarang, besok aku akan membawamu ke kota Wutan untuk berjalan-jalan. Xiao Yan melambai ke arah gadis itu dan dengan riang menuruni gunung. Berdiri diam, Sun Er dengan senang melihat pemuda yang telah mendapatkan kembali keberaniannya sejak 3 tahun lalu, sambil tersenyum lembut, dia bergumam, Nalan Yanran,
haruskah aku membenci kamu atau berterima kasih padamu? Dini hari, matahari bersinar hangat melalui jendela ke tubuh pemuda bersila dalam meditasi. Wah! Setelah bermeditasi hampir sepanjang malam, Xiaoyan menarik napas dalam-dalam, aliran udara putih tembus pandang yang terlihat dengan mata telanjang menembus mulut dan hidungnya ke dalam tubuhnya, merawat tubuh dan tulangnya. Cahaya putih bersinar dari matanya saat dia tiba-tiba membuka matanya. Xiaoyan meregangkan dirinya dan dengan penuh semangat berkata, "Ini persis seperti perasaan ini, setelah 3 tahun, perasaan kita telah kembali." Dia perlahan bangkit dari tempat tidurnya, sedikit berolahraga, sebelum mulai berubah. Dari luar ruangan, suara Sun Er dengan lembut masuk ke dalam. "Xiaoyan Gege, masih tidur. Dia tiba di sini sepagi ini." Menggelengkan kepalanya, Xiaoyan berbalik dan kemudian mencari sesuatu di lacinya. Akhirnya, dengan enggan, dia mengeluarkan sebuah kotak kecil dan dengan hati-hati membukanya. Dia menyipitkan matanya dari kilau perak di dalam kotak itu. "Dan ini seluruh tabunganku." Sambil memegang kotak uangnya, Xiaoyan tersenyum pahit sambil menggelengkan kepalanya. Xiaoyan tersenyum lembut ketika dia berjalan keluar dari kamarnya dan melihat gadis yang mempesona di depan pintu. Sun Er telah berubah memakai pakaian hijau pucat yang membuatnya tampak lebih cantik secara alami. Dia juga memiliki sepasang celana ketat yang membentang di paha ramping dan kaki panjang, menekankan lekuk tubuhnya. Dengan kaki yang panjang, Sun Er dapat dibandingkan dengan gadis-gadis muda di bumi, penuh vitalitas dan daya tarik muda. Tentu saja, ia memiliki keanggunan khusus yang Xiaoyan tidak pernah lihat pada gadis lain selain dirinya. "Di sini, itulah yang Anda butuhkan." Melihat Xiaoyan keluar dari kamarnya, Sun Er tersenyum dan menyerahkan kartu hitam padanya. "Ini adalah kartu yang umum, maksimumnya hanya 5.000 koin emas." Menerima kartu hitam, Xiaoyan menggoda. "Gadis kecil, mengapa kamu mengenakan pakaian yang begitu menarik? Mungkinkah Anda berkencan dengan orang lain?" "Ya, ini adalah pertama kalinya dalam 3 tahun ini Xiaoyan Gege mengundang saya keluar." Sun Er sangat tersanjung jadi tentu saja saya harus berdandan sedikit. Menggoda intim Xiaoyan membuat mata Sun Er menekuk menjadi bentuk bulan sabit dangkal sambil tersenyum genit. Dengan enggan menggelengkan kepalanya, Xiaoyan tersenyum kembali dengan gembira. Mereka mengobrol sambil berjalan bersama menuju kota. Sekitar setengah jalan, mereka disambut oleh beberapa klan melihat percakapan penuh kasih mereka dengan wajah aneh. Sun Er, baik itu kecantikan atau bakat, adalah mutiara paling cerah dari generasi muda di klan. Dia biasanya ramah kepada semua orang tetapi di bawah senyumnya yang ringan adalah ketidakpedulian, salam dengannya mudah, tetapi untuk memulai percakapan yang panjang akan sangat sulit. Mengabaikan penampilan anggota klan lainnya, Xiaoyan dengan cepat membawa Sun Er keluar dari klan sebelum melambat dan dengan santai mengintip di kios di sisi jalan. Kota Wutan mengharumkan namanya menjadi salah satu kota besar di Kekaisaran Jiama dengan banyaknya orang yang tinggal di dalamnya. Meskipun matahari sudah turun, di jalan-jalan ada ribuan jika tidak puluhan ribu orang, bahkan akan ada 1 atau 2 ras aneh. Mungkin itu karena Xiaoyan di sampingnya, tetapi Sun Er menjadi jauh lebih aktif setelah dia keluar dari klan. Dia menarik Xiaoyan yang enggan ke berbagai kios. Tawa lembutnya membuat jalan yang panas itu sedikit lebih dingin. Ketika Sun Er akhirnya lelah, Xiaoyan akhirnya membawanya ke farmasi terdekat. Setelah menghabiskan sekitar 900 koin emas, ia membeli 3 tangkai bluegrass ungu berdaun 20 tahun bersama dengan 2 tangkai rumput cuci tulang 5 tahun. Keduanya merupakan bahan kelas atas dan dapat dibeli di apotek biasa. Untuk bahan kelas atas, Xiaoyan harus menemukannya sendiri atau membelinya di pelelangan atau jika ia beruntung, di apotek kelas atas. Melihat dana yang berkurang dengan cepat, Xiaoyan tersenyum pahit. Dia menyadari betapa pentingnya uang di benua Doqi. Ngomong-ngomong, dia mendapatkan semua herbal, yang tersisa hanyalah monster inti kayu level 1.